angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik, ya kan? Kalau dibawa kasus dugaan kecurangan pemilu ini ke MK, hanya akan sia-sia saja. Kenapa? Di MK telah menunggu sang paman. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Sekjen DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyambut baik wacana hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurut Abu, dengan kondisi saat ini, hak angket menjadi cara yang bagus ketimbang penyelesaian dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sebab di MK ada Anwar Usman yang notabene-nya adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut 2 dari Prabowo Subianto. Abu mengatakan partainya telah berpengalaman terlibat hak angket di parlemen. Kendati demikian, PKS menunggu sikap PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR. Diketahui Sekjen Partai Politik Koalisi Perubahan pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Mohaimin yakni Nasdem, PKB, dan PKS menggelar rapat di Nasdem Tower Jakarta pada Kamis 22 Februari. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan dalam pertemuan itu salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo atas dugaan. Hak angket itu bertujuan mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Tiga partai dalam koalisi perubahan pun menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut. Nasdem, PKS, dan PKB pun sudah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. Tiga partai kini menunggu tindak lanjut atas inisiasi hak angket itu oleh PDIP selaku partai politik terbesar. Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI. Ganjar mengatakan pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin. Menurutnya, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan pemilu 2024. Ganjar juga menjelaskan usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar Mahfud. Dalam hal ini PDI Perjuangan dan P3 telah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pada 15 Februari lalu. Pada kesempatan itu Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik, ya kan? Angket kita udah pengalaman kok, indah kerjanya, panjang waktunya, dan kemampuan. Dan katanya gede juga honornya. Itu biasa kalau di DPR banyak kelebihan nih bab itu, ya. Jadi gitu. Jadi cukup kuat sekali. Tinggal kita tunggu lokomotifnya, ya. Bangsa ini lagi butuh suasana aura keberanian untuk membenahi situasi yang ada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya kembali mendoakan pemirsa semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, sekarang kita dihebohkan oleh bergulirnya hak angket. Walaupun gulirnya belum sampai lagi ke Senayan sana. Hanya bergulir dari mulut ke mulut para politisi saja. Namun satu hal yang menarik kita lihat di sini bukan guliran hak angketnya. Tetapi tampaknya partai atau kubu paslon mengadakan atau menggulirkan hak angket ini bukan semata-mata karena memang melihat ini
yang paling jitu untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Tetapi karena ada semacam alergi atau keengganan bagi mereka untuk membawa kasus dugaan kecurangan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Ini yang menarik. Karena mereka menganggap kalau dibawa kasus dugaan kecurangan pemilu ini ke MK hanya akan sia-sia saja. Kenapa? Di MK telah menunggu sang paman. Artinya apa? Tampaknya ada semacam keputusasaan bagi bangsa ini sekarang untuk mendapatkan rasa keadilan di Mahkamah Konstitusi. Ini sahabat yang paling berbahaya kalau di suatu peradilan rakyat, politisi, atau berbagai elemen masyarakat atau publik sudah hilang trustnya, sudah hilang kepercayaan kepada suatu lembaga peradilan, apalagi peradilan Mahkamah Konstitusi. Kita tahu Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir dari penegakan hukum untuk mempertahankan konstitusi, untuk mempertahankan undang-undang dasar negara. Bayangkan kalau sudah Mahkamah Konstitusi ini yang tidak lagi dipercaya rakyat, atau setidaknya yang sudah ada sebagian rakyat, mungkin sebagian besar dari rakyat yang tidak percaya lagi bahwa hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi ini akan mampu memberikan rasa keadilan kepada si pencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. Ini paling berbahaya sekali. Sebab Mahkamah Konstitusi ini merupakan penegak hukum yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain. Katakanlah pengadilan agama, pengadilan umum, itu kalau di sana tidak puas, di pengadilan negeri tidak puas, bisa naik banding, bisa kasasi, dan lain sebagainya. Tapi di Mahkamah Konstitusi ini, begitu hakimnya memutuskan, ingkrah langsung. Kalau di sini sudah hilang kepercayaan publik, sungguh sangat mengecewakan sekali. Sekarang kelihatannya tidak bisa dibantah. Kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi memang kalau tidak bisa dikatakan hilang 100%, paling tidak sudah tergerus sekian persen, mungkin 50%, mungkin 75%, mungkin 90%. Sahabat BN, ini tak lain memang karena ulah sang paman yang dulu melahirkan putusan MK nomor 90 yang sangat menghebohkan itu. Sahabat BN, tentu kita berharap sebagai rakyat biasa agar hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi ini mampu meyakinkan rakyat, meyakinkan publik bahwa mereka di sana bisa menegakkan keadilan, bisa memberikan rasa keadilan kepada si pencari keadilan di sana. Sahabat BN, mari kita renungkan apa yang disampaikan oleh Sekjen Partai PKS ini. Ada semacam ketakutan baginya kelihatannya membawa kasus dugaan ini ke Mahkamah Konstitusi. Karena di sana ada sang paman. Waduh, ini betul-betul sudah menjadi hal yang sangat memalukan bagi negara ini. Sangat memalukan
bagi negara ini di mata dunia. Kita tahu gaji hakim-hakim MK itu besar-besar sekali. Tetapi dalam kenyataannya tergerus sekarang ini kepercayaan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi. Apa obatnya ini sahabat BM? Bersamalah kita memberikan masukan. Tolong berikan komentar pada kolom komentar konten ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.